nights and it's just you and me dreaming. Don't wanna wake up at all. Take a breath and let the evening breeze in. Watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. I let my problems feel small. Summer nights and you're the one that I dreamed of. Don't wanna wake up at all. Halo Bu Nuni, Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya hari ini? Halo Bu Sri, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya sehat dan baik-baik saja Bu Sri. Iya, eh, sebenarnya Bu Nuni kan telepon saya kemarin ya. Oke, betul. Itu Bu Nuni ingin mengobrol santai dengan saya. Sebenarnya itu apa sih yang ingin Bu Nuni obrolkan dengan saya kali ini? Oke Bu Sri, kemarin saya sempat telepon Bu Sri. Mungkin saya ingin bercerita tentang permasalahan yang sedang saya alami saat Iya, ini. Di tempat kerja saya kemarin sempat mengalami permasalahan Bu Sri. iya, iya. Itu termasuk permasalahan apa ya Bu Nuni? Gini ya Bu Sri, saya sebenarnya merasa bingung dan sedikit kepikiran sih dengan pembagian tugas guru, tugas mengajar yang telah diberikan kepala sekolah saya di tahun ini di tahun ajaran Iya, baru ini. Dan kebetulan saya juga ditunjuk sebagai wali kelas putri saya sendiri. Dan saya khawatirnya iya, Bu Sri terhadap ada omongan-omongan yang akan muncul dari rekan guru ataupun wali murid di lingkungan tempat saya mengajar Bu Sri. Begitu. oh begitu. Oh begitu ya Bu Nuni ya. Nggih Bu Sri. Saya mengerti, paham dari penjelasan yang Bu Nuni sampaikan barusan ya. Iya, Jadi tujuan kita ngobrol hari ini yaitu terkait permasalahan tentang pembagian tugas mengajar yang diemban Bu Nuni pada tahun ini, nggih. sekaligus di kelas tersebut ada putri jenengan sendiri, nggih. Betul Bu Sri. Nggih. Jadi Bu Nuni ingin menemukan cara yang terbaik untuk mengelola tugas mengajar dan juga peran sebagai wali kelas sekaligus sebagai orang tua Orang dari tua. putri jenengan Nggih, leres. tersebut. Itu ya Bu Nuni ya. Iya, betul Bu Sri. Kemudian selain hal itu, apakah ada hal lain yang ingin Bu Nuni capai dalam sesi kali ini? Mboten Bu Sri, mungkin saya kira sudah cukup itu nggih. Saya hanya ingin Bu Sri, menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi ini. Misalnya saja saya bisa mengajukan tukar tempat mengajar dengan rekan guru yang sama-sama berada di kelas yang sama gitu nggih. Gitu Bu Oh Sri. begitu. Iya. Iya, ya baik. Mari kita mulai dengan menggali situasi saat ini yang Ibu Nuni hadapi. Nggih. Nah, bagaimana pembagian tugas mengajar di sekolah tahun ini? Tahun ini kepala sekolah saya membagi tugas mengajar berdasarkan potensi guru yang dimiliki nggih. Yang dimiliki guru tersebut. Nah, pada rapat dewan guru kemarin saya mendapatkan tugas mengajar di kelas tinggi. Awalnya saya kan di kelas rendah nggih Bu Sri. Ternyata saya Oh mendapat begitu. rollingan di kelas tinggi, tepatnya di kelas 5A. Nah, kebetulan Ya, saya juga menjadi wali kelas dari putri saya sendiri di situ. iya, Hal itu membuat saya merasa menjadi Bu ya, kepikiran. Nah, kayak seperti punya beban gitu loh Bu Sri, dikarenakan pembagian tugas tersebut apa ya, telah menimbulkan obrolan atau omongan yang tidak enak yang dilakukan oleh salah satu guru di situ bersama, dan obrolan itu sudah nyampe di telinga wali murid. Dikira saya Bu, saya menginginkan posisi wali kelas 5A itu, saya dipikir ingin mengajar anak saya sendiri di kelas itu. iya, Ya. Dan iya, omongan tersebut sudah sampai menyebar ke telinga wali murid
Iya, Dan saya takutnya setelah pembelajaran berlangsung Bu Sri di kelas 5A tersebut, misalnya saja apa ya, contohnya misalnya anak saya mendapatkan peringkat, ya kan. iya, Nanti saya takutnya banyak yang berpikir, oh memang gurunya sendiri itu mamanya. Dari situ kan dia berpikir, wancene mamai dhewe, pasti soal-soal ulangan ataupun ujian apa itu iya, diberikan ke anaknya sendiri, otomatis ya nilainya bagus gitu kan dan dapat menjadi peringkat pertama. Dan kemarin sempat gini Bu Sri ya, kemarin saya sempat mendengarkan curhatan dari anak saya sendiri sih bilang, kalau di Madinya tuh pernah dibully dengan omongan yang tidak enak gitu kan tentang ini, siapa ya yang mengajar di 5A gitu katanya Bu Nuni gitu kan. Terus anak saya diem saja, responnya kayak seperti anak yang apa ya Bu, kayak kebingungan ataupun merasa sedih dari wajahnya itu. Loh emangnya oleh wali muridnya itu, wali kelasnya itu mamai sendiri gitu kan. iya, Tambah diem Bu, kayak kayak meribes mili gitu kan ya, anaknya kan memang seperti itu, tipe-tipe pemikir. Nah iya, ya mungkin dari situ Bu Sri yang ingin iya, saya apa ya, ingin saya bahas di sini gitu. iya. Dari cerita Bu Nuni tadi ya, Nggih, detail juga ceritanya, jadi saya garis bawahi, Bu Nuni ini, sekarang ini mengalami dilematis sepertinya ya. Jadi betul, nggih, kepikiran nggih Bu Sri, menjadi suatu beban iya, karena mendapatkan tugas, diembankan sebuah tugas menjadi wali kelas 5A mhm, dan di situ terdapat putri jenengan sendiri. Dari situ jenengan kuatir, kuatir nanti tidak bisa bersikap adil, tidak bersikap profesional sebagai nggih, pendidik nggih, nggih, yang betul, memakan kepentingan anak sendiri, seperti itu permasalahan yang Bu Nuni hadapi. nggih, Tadi juga Bu Nuni sudah, menjelaskan atau menceritakan, reaksi dari putri jenengan ya, yang awalnya seneng, ternyata, karena ada situasi yang baru mendapatkan, eee, bisa dikatakan bully atau ejekan dari temannya yang di Madin. Nah, nggih. kemudian Bu Nuni itu sudah, mengadakan obrolan atau pendekatan dengan putri jenengan, apakah dia merasa nyaman dengan Bu Nuni misalnya sebagai wali kelas? Awalnya saya sudah menjelaskan nggih Bu, ke anak saya, sudah mengobrol secara apa ya, dari hati ke hati gitu kan. Saya Iya, menjelaskan, awalnya dia merasa nyaman sih Bu, senang karena saya menjadi gurunya. Tapi setelah ya seperti yang Bu Sri tadi bilang nggih, lama-kelamaan anak saya menjadi ndak nyaman gitu tidak kan. nyaman. Nggih, Iya, iya Bu Sri. begini Bu Nuni ya, baik, mari kita mencoba merumuskan nggih langkah-langkah konkret yang mungkin bisa Bu Nuni lakukan, yang bisa Bu Nuni ambil. Mmm, Bu Nuni, bisa tadi, mungkin apakah kira-kira jika Bu Nuni itu menjadi wali kelas, sedangkan Bu Nuni itu tidak menginginkan karena di situ terdapat putri jenengan sendiri, kira-kira langkah Iya Bu. apa yang Bu Nuni lakukan, Maksudnya gimana Bu? untuk mengatasi permasalahan yang Bu Nuni sampaikan tadi? Kira-kira menurut Bu Nuni, langkah apa yang akan Bu Nuni lakukan? Gitu ya. Mungkin langkah yang akan saya lakukan, saya akan mencoba untuk sharing ya Bu, dengan rekan guru ataupun kepala sekolah tentang apa yang masalah apa yang sekarang saya hadapi gitu kan. Jika Ya, diizinkan, mungkin saya akan pindah pindah ngajar tukar tempat dengan teman saya yang sama-sama di kelas 5. Saya akan pindah ke 5B gitu Bu ya. Supaya tidak apa? iya, Supaya tidak menimbulkan omongan yang kurang enak lagi dan tidak mengganggu mental anak saya. Mungkin itu yang akan saya lakukan Bu Sri. iya. Itu menurut saya ide yang sudah bagus Bu Nuni. Kemudian Bu Nuni, jika langkah itu Bu Nuni lakukan ya, misalkan ini, Nggih. sudah Bu Nuni itu sudah sharing ke teman, Nggih Bu Sri. kemudian sharing ke kepala sekolah dan, berusaha menyampaikan unek-unek Bu Nuni,
Nggih. tentang keberatan yang menjadi wali kelasnya putri jenengan sendiri, dan ternyata setelah menyampaikan berbagai alasan begini begitu, ternyata kepala sekolah Bu Nur itu tidak menyetujui dan tetap, eee, menjalankan seperti yang ada di surat pembagian tugas mengajar tersebut. Bagaimana? Langkah apa yang akan Bu Nuril lakukan kira-kira? Nggih. Mungkin langkah yang kira-kira saya ambil, ya saya akan dengan lapang dada Bu Sri, dengan menerima keputusan apa yang telah diberikan oleh kepala sekolah saya, dan saya akan melaksanakan tugas saya secara profesional, ya kan? Profesional dan Iya, berusaha untuk meyakinkan kepada atau mengklarifikasi, membuktikan kepada wali murid bahwa omongan tersebut bahwasanya tidak benar gitu kan. Dan saya akan juga memberikan pengertian kepada anak saya sampai dia benar-benar paham, tetap selalu motivasi dia untuk semangat belajar ya kan, supaya tidak minder lagi gitu kan Bu, dan selalu berpositif iya, thinking terhadap permasalahan yang saya hadapi. Mungkin itu Bu iya. Sri yang akan saya Iya, jadi betul betul. Oke. Iya, jadi langkah pertama tadi sharing dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dan menyampaikan pemikirannya Bu Nuni, alasan Bu Nuni keberatan, seperti itu. Oke. Kemudian langkah kedua yang sudah Ibu Bu Nuni sampaikan, yaitu berbicara dengan, putri jenengan nggih, Iya, memberikan memberikan pengertian. pengertian, kemudian Bu Nuni lapang dada, Oke, menerima betul. keputusan. Nah, sehubungan dengan lapang dadanya Bu Nuni menerima keputusan tersebut itu, langkah apa yang akan Bu Nuni lanjutkan? Ya, Ya saya kan, ah, untuk, mewujudkan profesional dan keadilan tadi loh. mungkin saya akan apa ya Bu ya? Ya itu tadi, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya kan? Dengan Iya, memperlakukan anak saya selayaknya siswa jika di sekolah, bukan seperti anak saya sendiri. Dan apa begitu yang ya. tugas yang saya berikan kepada semua siswa atau siswa satu dengan ke anak saya ya sama-sama gitu Bu, sama nggak ada perbedaan. Ada perbedaan seperti itu, Oke, bagus sekali menurut saya langkah-langkah yang jenengan akan lakukan terhadap permasalahan ini. Kemudian yang saya tanyakan lagi, oke. bagaimana caranya Bu Nuni itu bisa mengevaluasi kemajuan tentang langkah-langkah ini? Mungkin saya akan minta apa ya Bu ya, umpan balik dari rekan guru di sekolah saya, dan saya selalu aktif memantau respon dari anak saya sendiri setiap harinya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Nggih, Bu Sri. Iya. Iya. Nggih nggih nggih, berarti itu ya Iya. langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang Bu Nuni hadapi sendiri, nggih. Begini Bu Nuni, sampai di titik ini ya pembicaraan kita, obrolan kita, Nggih. apa yang sudah Bu Nuni dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kali ini saya merasa terbantu nggih, Bu Sri. Saya telah Iya, menemukan solusi dari masalah apa yang saya hadapi sekarang ini. Itu, Bu Sri. Saya gitu, merasa nggih lega, nggih. nggih, nggih. Iya. Saya sangat menghargai komitmen Bu Nuni dan upaya Bu Nuni dalam mengelola kedua peran ini ya. Nggih. Jika memang langkah yang pertama tidak berhasil, semoga saya yakin Bu Nuni itu bisa mengatasi permasalahan ini dan bisa berhasil menjalankan dua peran sekaligus. Yang pertama peran sebagai wali kelas 5A, Nggih. yang kedua peran sebagai orang tua Betul, Bu Sri. yang putrinya ada di kelas tersebut. Iya. Semangat ya Bu Nuni, jika ada tantangan di sepanjang Nggih. jalan saya siap mendengarkan Terima kasih, Bu Sri. permasalahan jenengan dan kita sharing-sharing ngobrol-ngobrol santai ya Bu Nuni ya. Nggih. Terima kasih Bu Sri atas bantuannya selama ini nggih. Saya merasa siap, lebih siap untuk menghadapi situasi sekarang ini. Sampai jumpa lagi Iya Bu betul. Sri. Iya saya tunggu Wassalamualaikum. kabarnya ya, Oke, minggu depan oke. kita jadwalkan lagi Kita kita callingan ketemu lagi ya. nih Bu Sri. Oke, iya. Nggih, matur Assalamualaikum Bu nuwun. Nuni. Waalaikumsalam. Let's watch the stars ignite. There's no better place than right next to you. Feels like the world is right as long as I'm here right next to you. We'll capture the memory in our head like a melody. Now I can see the light. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nuni. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini ya? Alhamdulillah Bu Kelihatannya Nuni, ceria sekali. maaf ya,
siang-siang mengganggu waktunya Bu Nuni ya. Iya, mboten Bu Sri, dengan senang hati. Oh nggih Bu Sri, apakah ada topik khusus nggih yang ingin kita bicarakan dalam sesi coaching kali ini? Iya Mungkin Bu Bu Nuni Sri ingin begini, apa ya, ingin bercerita gitu kan? iya, Iya, ada sedikit kesalahan Bu Nuni. nggih, Mungkin, Bu Nuni pernah pernah mengalami situasi seperti saya, seperti begini, eee, saya ini akan itu Bu Nuni, menceritakan tentang salah satu murid saya, nggih, Bu Sri. jarang sekali masuk sekolah. Nah, karena jarangnya masuk sekolah ini saya khawatir akan dampak terhadap absensinya, terhadap pembelajarannya, juga perkembangan akademiknya, seperti itu. Iya, heeh. Ya, baik Bu Sri. Jadi tujuan kita kali ini yaitu adalah untuk apa ya? Mencari cara nggih, mengatasi Nggih, masalah absensi murid jenengan ini dan bagaimana kita bisa membantunya agar lebih sering hadir di sekolah. Nah, pertanyaannya seperti ini Bu Sri. Apakah ada hal lain nggih yang Bu Sri ingin capai di sesi ini dari mmm, pembicaraan ini? saya tidak Bu Nuni, hanya permasalahan murid saya ini yang jarang sekali masuk sekolah. Dan dari percakapan kali ini saya berharap bisa menemukan solusi yang efektif untuk membantu murid saya ini. Iya, Bu Sri. Mari ya, Bu Sri, kita mulai dengan memahami situasi saat ini. Apa bisa diceritakan lebih lanjut lagi nggih tentang murid tersebut dan seberapa sering dia melakukan absen atau tidak hadir ke sekolah, Bu Sri? Iya begini Bu Nuni, murid ini kebetulan laki-laki ya Bu Nuni, Nggih, nggih. memang kebanyakan ya yang Iya, jarang masuk, betul. bagaimana tuh yang laki-laki ya. Nggih. Nah, eee, si A ini sudah lebih dari 2 minggu Bu Nuni tidak masuk dalam 1 bulan terakhir. Gitu nggih, nggih. Ketika dia hadir itu tidak bersemangat, kemudian sering tertinggal pelajaran, malas mencatat, atau gimana ya, tidak ceria seperti itu. Nah, saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya, tetapi belum ada perubahan yang signifikan seperti itu, Bu Nuni. Nggih, baik Bu Sri. Mungkin apa ya, dia tampak kurang bersemangat, sering mengalami apa, sering tertinggal dalam pelajaran ya. Di Iya, situ apakah Bu Sri mengetahui nggih, alasan dari perilaku dia yang seperti itu? Apa iya, ada faktor keluarga mungkin atau kesehatan yang mempengaruhi kehadirannya untuk tidak bisa hadir di sekolah Bu Sri? iya. Pada waktu komunikasi dengan orang tuanya, itu saya itu diberitahu, Bu, Nggih. bahwa ada masalah keluarga. Tetapi tidak menceritakan secara detail Ibu, tidak menceritakan rincian lebih lanjut apa permasalahannya, mungkin, eee, sedikit ada, apa ya, pribadi yang tidak bisa dikonsumsi orang lain, publik seperti itu mungkin ya. Nggih, heeh. Nah, murid ini juga pernah mengatakan kepada saya, bahwa dia itu merasa kesulitan mengikuti pelajaran dan sering merasa tidak termotivasi untuk datang ke sekolah, Begitu nggih Bu Sri. seperti itu, Bu. Iya, iya. Mungkin adakah intervensi lain nggih Bu Sri, yang telah dilakukan oleh sekolah atau rekan-rekan guru misalnya? Iya, sekolah itu sebenarnya sudah memberikan peringatan, seperti Nggih. biasa nggih kalau ada Iya, iya, betul. yang tidak masuk pasti apa, seperti gimana ditanyai seperti itu ya, Iya, diberi peringatan dan menawarkan bantuan konseling, tetapi sejauh ini belum ada perubahan, Bu Nuni, begitu, seperti itu. nggih. Baik Bu Sri, mari kita coba merumuskan beberapa langkah konkret yang mungkin bisa jenengan ambil nggih. Jadi hal apa yang menurut Bu Sri dapat membantu meningkatkan kehadiran murid ini di sekolah? Biar dia tambah semangat bersekolah gitu. Tidak Bagaimana ya melakukan sering kira-kira absen iya, lagi. Iya. iya. Saya itu berpikir seperti ini, Bu Nuni, saya akan mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan orang tuanya secara langsung. Kan kemarin itu melalui telepon, Iya, seperti itu, heeh. nggih. Iya. Secara langsung, secara inten, melakukan pendekatan secara pribadi untuk mendiskusikan situasi yang saat ini yang lebih dalam, lebih mendalam, nggih. Kemudian selain itu, saya ingin mencoba pendekatan yang lebih personal,
dengan murid. Tadi Iya, kan ke kepada orang anaknya tua sendiri, nggih, iya. dan ya cross check dengan orang tua, setelah itu kepada murid. Ini seperti melakukan segitiga restitusi yang sudah kita Iya, dapatkan itu Bu betul Nuni. kemarin yang kita pelajari itu, Bu, ya? Iya, Nggih. iya, dan memberikan perhatian lebih selain segitiga restitusi juga saya akan berusaha memberikan perhatian yang lebih dan mencoba memahami masalahnya dari sudut pandang pandang dia, murid ini Bu Nuni, seperti Nggih. itu. Langkah yang diambil Bu Sri tadi yaitu mengadakan pertemuan dengan orang tua nggih, untuk mendatangi secara Nggih, langsung, berbicara dari hati ke hati untuk mendiskusikan masalah ini tadi tentang absensi yang dialami oleh anaknya sendiri, melakukan pendekatan personal ya kan, melakukan apa, iya, segitiga restitusi tadi Bu ya. iya, Kemudian heeh, itu sudah memberikan ide yang perhatian. nggih, memberikan perhatian lebih. Itu merupakan menurut saya idenya sudah bagus, Bu. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana jenengan akan mengatur pertemuan tersebut serta apa yang akan Bu Sri sampaikan kepada orang tuanya? Iya, eee, langkah yang pertama yaitu saya akan menghubungi mereka melalui telepon dulu, Nggih nggih, nggih. sebelum saya datang ke Iya, rumahnya dan mengatur kapan saya akan, silaturahmi ke rumahnya, seperti itu. Kemudian dalam pertemuan itu saya akan mencoba menjelaskan kekhawatiran saya sebagai gurunya, sebagai wali kelasnya, tentang absensi yang, putra mereka dan menawarkan bantuan yang bisa diberikan oleh sekolah, seperti konseling, nggih, betul. tadi juga restitusi tadi, dan program pendukung lainnya seperti itu, Bu Nuni. Iya, Bu Sri. Sedangkan sekarang bagaimana cara Bu Sri melakukan pendekatan personal kepada murid tersebut? Dan apa langkah konkret yang akan Bu Sri ambil dari permasalahan ini, Bu Sri? Iya, mungkin saya akan mengajak murid ini berbicara secara pribadi, Bu. Begitu. Empat mata, ya di ruangan yang tenang dan, tidak ada orang lain yang mendengar, Biar mungkin ada tidak malu permasalahan nggih. keluarga yang Iya. ya tidak malu, mungkin ada permasalahan keluarga yang tidak untuk didengarkan oleh orang lain, seperti itu, nggih. Nggih. Mendengarkan masalahnya, kemudian tanpa menghakimi, tanpa menyudutkannya, tanpa mengintervensi atau bagaimanapun, nggih. Kemudian saya juga akan mencoba memberikan. Ya, saya khawatir itu dia malas itu karena, dari segi saya ya, dari sudut saya, mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik, mungkin seperti itu. Jadi saya itu akan memberikan tugas yang lebih menarik kepada dia, kemudian sesuai Nggih. dengan bakat dan minatnya, sehingga dia itu termotivasi untuk datang ke sekolah dan bersemangat pergi ke sekolah, Bu Nuni. Nggih. Mungkin misalnya, Bu nggih, dari rencana jenengan tadi gagal untuk dilaksanakan, maksudnya tidak berhasil gitu kan. Terus langkah selanjutnya apa yang akan Bu Sri lakukan? Iya, ketika saya mendekati anak yang tidak berhasil, mungkin saya akan, eee gimana ya, terus berusaha terus pendekatan dengan orang tuanya lagi, kemudian memantau perkembangannya, kemudian mengajak ngobrol lagi secara rutin, secara berkala, seperti itu. Seperti itu, Bu Oke, Nuni, harus mungkin yang telaten akan nggih, Bu, saya ya. Harus ya telaten telaten terus ya. dilakukan nggih. Dari rencana itu Iya, tadi yang sudah yang ingin dicapai nggih, yang ingin dilaksanakan, kapan kira-kira Bu Sri akan menerapkan langkah-langkah itu? Rencananya nggih. kapan, Bu? Mungkin saat secepat mungkin, nggih, Nggih, atau besok, seperti itu, dan mencoba mengatur pertemuan, ya karena dalam sekarang ini kan kita harus membagi waktu nggih. betul nggih, Bu. Mungkin saya akan menanyakan lebih dulu kepada orang tuanya kapan kiranya saya bisa bertemu, seperti itu. Karena jadwal mereka dan saya juga tidak sama, seperti itu, Iya, Bu Nuni. menyesuaikan nggih, Bu. Kalau ya, kalau untuk murid langsung saya besok itu sudah saya lakukan. Iya, lebih cepat, lebih baik. Bagus sekali, Bu. Selanjutnya bagaimana, Bu? Jenengan akan mengevaluasi kemajuan dari langkah-langkah ini? Iya, mungkin saya akan memantau kehadiran murid saya ini, Bu, setiap minggu, setiap hari bahkan nggih, Nggih, dan melihat apakah ada perubahan tentang sikapnya, kehadirannya. Kemudian saya juga nggih, mungkin akan meminta umpan balik dari murid dan orang tuanya tentang bagaimana perasaan mereka setelah pertemuan dengan
saya dengan pendekatan yang sudah saya lakukan, seperti itu. Nggih, berarti umpan balik dari orang tua ataupun murid itu Iya, berarti cara yang paling apa ya, Bu, ya? Yang paling efektif nggih untuk mengevaluasi kemajuan tadi gitu. iya, Iya. iya, menurut saya itu juga saya mungkin akan koordinasi dengan guru mapel, Iya, bagaimana betul. sikap dia ketika pembelajaran mapel dan dari situ, umpan balik dan masukan dari guru mapel tersebut, apa yang dia lakukan ketika pelajaran tersebut, apakah berbeda ketika saya mengajar. Ketika ada perbedaan akan saya cari tahu mengapa bisa terjadi seperti itu. Oke, Bu Sri. Saya sangat menghargai komitmen dan upaya dari Bu Sri untuk membantu murid tersebut nggih. Jenengan telah merumuskan rencana yang baik dan saya yakin Bu Sri akan berhasil untuk melakukan rencana yang tadi. Jika ada tantangan sepanjang jalan, ingatlah bahwa saya di sini untuk mendukung Bu Sri. Untuk Iya, terima nggih, kasih ya, nggih. Bu. Ya, terima Saya kasih tunggu nggih banyak atas untuk pertemuan bantuannya. berikutnya nggih. Saya tidak sabar Iya. kabar apa ya, mendengar kabar dari hasil rencana yang akan Bu Sri terapkan tadi. Nggih. Iya, terima kasih Mudah-mudahan sekali lagi ya, Bu, nggih, atas sama-sama waktunya Bu Sri. mau mendengarkan permasalahan yang saya Iya, hadapi saat ini dan sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol ini, nggih. saya menjadi lebih siap untuk menghadapi situasi sekarang ini dan mencoba untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah. Semangat Bu Sri. Semangat Bu Nuni, sampai ketemu minggu depan ya Bu Nuni ya. Oke. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu. As long as I'm here, right next to you. Don't need much, 'cause this is what I believe in. You've broken down all my walls. You should know that I'm not chasing a feeling.